Ya, di video ini saya akan membuat video, sharing video bagaimana caranya kita membaca sebuah laporan keuangan yang tentunya ini akan berguna bagi teman-teman atau saya pribadi mengambil keputusan membeli dan menjual saham berdasarkan analisa fundamental ya. Seperti yang sudah umum-umumnya diketahui bahwa analisa fundamental ini adalah ketika kita ingin memilih sebuah saham ya. Jadi analisa fundamental itu digunakan untuk memilih sahamnya. Kemudian dari informasi analisa fundamental tersebut kan nanti bisa diketahui bahwa saham tersebut murah atau mahal gitu ya. Itu bisa ditinjau dari beberapa segi. Salah satunya dengan menggunakan PER ya. Price earning ratio. Jadi kemahalan laba per lembar sahamnya dibandingkan dengan harga pasarnya. Itu mahal atau murah. Kemudian ada sisi yang lain dengan price book value, nilai bukunya. Nah, saya akan membahas di sini cara membaca laporan keuangan. Misalkan di sini tersaji adalah laporan keuangan PT Wismilak nih, 31 Maret 2020 sampai 1 Desember 2019. Ini berarti kuartal 1 yang dibandingkan dengan keadaan 31 Desember 2019. Nah, hal-hal yang perlu poin-poin penting yang perlu diperhatikan bagi saya sendiri seperti ini melihatnya, yaitu pada kas dan setara kas ya. Kas dan setara kas ini juga penting karena ini melihat bagaimana kekuatan si perusahaan tersebut terhadap kas dan setara kasnya. Ini isi dompetnya ya. Jadi kas dan setara kas itu kan digunakan untuk membiayai operasi dan beberapa pembelanjaan investasi dan beberapa pembelanjaan pendanaan. Nah, untuk yang pendanaan ini yang paling penting dilihat juga bagaimana dia mampu untuk melunasi hutang-hutangnya dalam jangka pendek secara tepat waktu yang akan jatuh tempo. Nah, penilaian kas dan setara kas ini diperbandingkan dengan keadaan periode sebelumnya. Kalau misalkan kas dan setara kas ini mengalami kenaikan, berarti itu ada beberapa kemungkinan. Salah satu yang saya harapkan dia mendapatkan penerimaan kas berdasarkan dari hasil operasinya suatu perusahaan, bukan hasil penjualan aset atau investasi ya. Karena kalau teman-teman perhatikan di sini kas dan setara kas itu dia bersumber dari 3 ya, yang tadi itu ya, hasil operasi, pendanaan, dan satu lagi investasi ya. Kalau investasi itu kan lebih pada penjualan aset tetapnya seperti itu. Jadi ini tidak berpengaruh signifikan terhadap suatu operasi perusahaan. Kemudian yang pendanaan itu kan berasal dari hutang dan hutang bank gitu ya. Dia mendapatkan uang, kemudian dia nongol nih di sini di kas dan setara kas. Nah, saya sih berharap bahwa dengan melihat kas dan posisi kas setara kas ini, dia lonjakan kenaikannya itu berasal dari aktivitas operasinya. Artinya si perusahaan tersebut banyak menambah kasnya itu berdasarkan dari penjualan produknya atau pembayaran piutang dan penjualan produknya seperti itu ya. Jadi nanti ini dimasukkan ke dalam operasinya perusahaan. Jadi masuk ke dalam kas dan setara kas pada lalu lintas kas atau penggunaan kas itu pada masuk ke aktivitas operasi. Nah, ternyata di Wismilak ini ternyata arus kasnya itu melonjak ya 350 miliar dibandingkan dengan keadaan 31 Desember. Nah, ini yang paling penting, posisi kas dan setara kas untuk 31 Maret 2020 ini kan di Wismilak 350 miliar. Nah, tadi kan saya berharap bahwa 350 miliar ini berasal dari kas masuk yang berasal dari aktivitas operasi, bukan pinjaman, bukan masuknya kas itu dari hasil penjualan aktiva tetap, atau masuknya kas itu bukan berasal dari pinjaman dana bank gitu ya. Nah, kita lihat di laporan arus kasnya. Ini laporan arus kasnya. Jadi di 2020 3 bulan pertama itu dia mendapatkan penerimaan kas dari pelanggan sebesar 384 miliar yang sebelumnya 327 miliar. Nah, ternyata mengalami kenaikan, kasnya mengalami kenaikan yang semula di 3 bulan pertama tahun 2019 ini kalau arus kas dibandingkan dengan year on year ya, 3 bulan pertama tahun sebelumnya semula 33 miliar menjadi 80 miliar ya kan. Nah, sekarang kita selisihkan 80 dikurangi 33. Nah, dia mendapatkan kenaikan kas berasal dari kas pelanggan, jadi dia mendapatkan penjualan yang
signifikan gitu ya, berasal dari kenaikan pelanggan itu sebesar 47 miliar. Nah, 47 miliar berapa persen dari 33 miliar seperti itu ya. Jadi kan ini 47 dibagi 33 ya, sekitar 140% miliar, 140% ya. Nah, ini mengalami kenaikan. Nah, otomatis angka ini akan menambah pada keadaan posisi kas yang tadi di awal, yang tadi 350 miliar. Kemudian di aktivitas investasi dia mendapatkan kas sebanyak 6 miliar. Nah, ini juga dia mendapatkan penjualan aset tetap ya. Nah, ini di sini ada penerimaan kas dari pendapatan bunga, dia mendapat 3 miliar. Pencairan investasi jangka pendek dia mendapatkan 3 miliar. Dari posisi yang sebelumnya di tahun sebelumnya itu minus 21 miliar. Jadi periode sebelumnya dia mengeluarkan kas untuk aktivitas investasi sebesar 21 miliar. Nah, di tahun sekarang 3 bulan pertama dia mendapatkan posisi kas, arus kas dari aktivitas investasi sebesar 6 miliar. Kemudian untuk aktivitas pendanaan dia malah justru mengeluarkan uang sebesar 1 miliar ya. Rinciannya seperti ini, ada pembayaran utang sebesar 1 miliar sekian, terus pembayaran utang jangka pendek ya, ini 40 miliar ya. Ini kan tadi berkaitan dengan likuiditas dengan posisi kas dan setara kas ya. Kalau misalkan si kasnya itu besar, berarti kan di sini pembayaran untuk tagihan-tagihan dari pihak ketiga yang sifatnya wajib kan bisa dibayarkan ya. Nah, salah satunya dia membayarkan hutang untuk bank sebesar 40 miliar dan dia mampu ya, masih ada kelebihan banyak. Nah, seperti itu resiko dan kelangsungan usaha sebuah perusahaan dilihat dari kemampuan dia membayar hutang. Kemudian ini kan netonya. Nah, kemudian kita tracer ke bawah lagi. Nah, di sini ada net-netnya nih sudah ya kan. Nah, kenaikan atau penurunan neto kas dan setara kas selama 3 bulan pertama tahun 2020 dia mengalami surplus nih 85 miliar ya. 85 miliar ditambahkan dengan posisi 265 miliar. Jadi kas dan setara kas awal periode itu 265 miliar ya. Awal periode itu yang ini ya. Yang ini nih. Yang kas dan setara kas yang ini ya. Mana tadi di laporan aset biasanya. Laporan aset. Nah, ini kan. Ini 260 miliar berasal dari posisi laporan terakhir yang dilaporkan yaitu 31 Desember. Kemudian 31 Desember posisi dan kasnya diteruskan ke laporan kuartal pertama tahun 2020. Jadi dimasukkan ke sini sebagai laporan awal tahun 2020. Nah, awalnya 265, kemudian dia mendapatkan kas sebesar 85 miliar berasal dari rincian yang tadi ya. Nah, salah satunya yang paling besar menyumbang di neto kasnya ini berasal dari aktivitas operasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan Bismillah ini ternyata kas dan setara kasnya itu kuat, dan kas setara kasnya itu berasal dari penjualannya si perusahaan tersebut. Artinya berarti perusahaan tersebut sedang bertumbuh dan produknya banyak diserap oleh konsumen. Nah, informasi ini tentunya sangat berarti buat para investor untuk setidaknya bahwa melihat si outlook perusahaan ini sangat sehat dan bisa mempunyai prospek di masa depan seperti itu ya. Dan ingat, ini posisi kas di kuartal ketiga ya. Kalau ingin teman-teman mendapatkan analisis 1 tahun, berarti ini tinggal dikalikan saja 4, 80 miliar dikali 4. Nah, itulah kira-kira dia akan menerima kasnya itu sebesar itu selama 1 tahun seperti itu. Nah, itu angka kasarnya selama 1 tahun ya. Aset, nah total yang paling penting adalah kesimpulannya total aset lancarnya. Kalau misalkan sudah dilihat dari sini, kemudian ternyata mengalami kenaikan. Nah, total aset lancar ini juga saya akan perhatikan banget untuk bagaimana dia mengukur melunasi hutang dalam jangka pendeknya dengan menggunakan aset kas lancar ini bisa enggak gitu ya, terutama pada aset-aset yang bersifat likuiditas seperti ini kayak kas dan setara kas. Kemudian ada piutang karena uangnya tidak segera ditunaikan, berarti agak mengalami terlambatan. Ini aja kas dan setara kas. Apakah kas dan setara kas itu bisa digunakan untuk membiayai hutang jangka pendek jika mengalami penagihan yang
bersifat mendadak seperti itu ya. Nah, ini berarti harus kita lihat liabilitasnya. Jadi hutangnya dia di porsi berapa nih? Terutama hutang lancar ya. Liabilitas jangka pendek, hutang lancar. Total liabilitas jangka pendeknya itu 247 miliar ya. Ini 569 juta 247 miliar. Ini kan disajikan dalam rupiah bukan jutaan ya. 247 juta. Nah, sementara kas dan setara kasnya itu 350 juta. Artinya kalau misalkan di sini dilakukan pelunasan secara cepat ya, yang ini berarti dia memungkinkan untuk bisa melunasi secara penuh. Jadi resiko keberlangsungan perusahaan, operasi perusahaan itu atas tagihan-tagihan dari pihak ketiga itu atau terhadap utang bank itu kecil ya, karena perusahaan tentunya akan melanjutkan operasi perusahaannya tanpa ada kendala dari sisi hukum, karena ini kan tuntutan sebetulnya, ini kewajiban ya, utang itu harus dibayar. Kemudian liabilitas jangka panjang. Nah, liabilitas jangka panjang Wismilak itu berada di angka 98 miliar. Nah, 98 miliar itu ya 989 miliar ya. 98 miliar ya. 98 miliar itu masih di angka kecil dibandingkan dengan kas dan setara kasnya juga. Kalau misalkan sebagian ini juga digunakan untuk bayar piutang juga masih bisa lah ya. Ini aja investasi jangka pendek juga masih bisa untuk menambah atau menutupi hutang jangka panjang jika hutang jangka panjang tersebut dilunaskan. Jadi ini porsi bagaimana kas dan setara kas dan aset-aset yang likuiditas itu bisa untuk menutupi kemungkinan hutang-hutang dalam atau kewajiban dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tentunya jika keadaan ini terjadi, maka perusahaan tersebut adalah perusahaan yang sehat ya. Nah, tapi perusahaan sehat saja tidak cukup kalau misalkan tidak ditopang dengan angka kenaikan penjualan yang signifikan. Nah, ternyata nih Wismilak mengalami kenaikan. Nanti dilihat di laporan rugi labanya apakah penjualannya tersebut mengalami kenaikan atau tidak. Kemudian total ekuitasnya, apakah modalnya mengalami kenaikan? Ya, ternyata mengalami kenaikan sebesar berapa nih? Ini kan 574 juta 44 miliar, sekitar 10 miliar ya, 11 miliaran mengalami kenaikan. Nah, itu total modal itu kan kenaikan bisa disebabkan karena laba yang ditahan disetorkan ke modalnya, kemudian ada beberapa tambahan-tambahan lainnya. Nah, keterangan tambahan lainnya ini bisa dilihat di sini ya. Nah, di sini modal ditempatkan dan disetor, dia jumlah lembar sahamnya itu ada 2 miliar. Nah, kalau teman-teman ingin melihat berapa sih jumlah lembar saham di perusahaan X atau perusahaan apa yang kita sedang ingin analisis, ya lihatnya di sini aja. Modal ditempatkan dan disetor ini ada berapa, kemudian nanti ini bisa digunakan sebagai pembagi bagi labanya perusahaan, laba bersihnya. Nah, ini penjualannya mengalami kenaikan dari 312 ke 374. Nah, ternyata penjualannya juga nggak terlalu banyak banget ya, ini kan dalam rupiah ya. Di sini di laporan keuangan ini tidak disajikan informasi atau produk apa yang menumpang signifikan angka-angka penjualannya. Nah, berdasarkan berita di luar bahwa Wismilak ini mengalami kenaikan yang signifikan terhadap 2 produk yang barunya, yaitu di tahun 2019 dia membuat suatu produk namanya rokok Evo ya. Nah, mereknya Evo. Nah, saya sendiri kemarin mencoba membeli rokok Evo. Ya lumayan lah, enak, masih bisa bersaing dengan HM Sampurna. HM Sampurna kan tarifnya premium ya, kalau ini kan Evo hanya 16.000 16 batang seperti itu. Nah, inilah yang menopang kenapa Wismilak mengalami kenaikan yang luar biasa di penjualannya terdongkrak ya, karena beberapa periode sebelumnya kan dia mengalami penurunan. Kemudian bahan pokok penjualan juga ini mengalami kenaikan searah ya, normal lah ya. Ini laba kotor, nah ini laba kotornya dari 94 menjadi 117. Nah, ini kan sangat membantu banget nanti terhadap performa laba bersihnya. Jadi total laba bersihnya ternyata berpengaruh signifikan dari yang semula 1 miliar di periode sebelumnya mencapai 11 miliar ya. Ini berarti kan meroket berapa 100%, 1000% ya, dari 1 miliar menjadi 11 miliar ya. 1000% dia, makanya kenaikannya itu luar biasa. Itu dibantu dengan produk yang dia luncurkan ya, Wismilak, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara membaca laporan keuangan singkat dan cepat. Ini saya menghitung bagaimana dia pernya di angka berapa, kemudian price book value-nya di angka berapa,
kemudian kita bandingkan nanti pairnya di angka berapa dibandingkan dengan pair saham yang lain ya, seperti HAM-nya HM Sampurna atau Gudang Garam. Jadi kita bandingkan dengan perusahaan yang sejenisnya seperti itu ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman dalam sedikit menganalisa saham berdasarkan analisa fundamental ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat, dan kalau video ini bermanfaat teman-teman bisa like dan subscribe. Terima kasih.